warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 baru tahun pelajaran 2021-2022 serta anak-anakku yang berbahagia kelas 1 baru yang hari ini berada di rumah. Izinkan saya Bapak Nurul Huda SPD Kepala Sekolah SDN Jagalan akan menjelaskan fasilitas yang ada di SDN Jagalan. Yang pertama, di SDN Jagalan ini ada papan nama SDN Jagalan, yaitu berada di alamat Jalan Kalimati Gang 2 di wilayah Kelurahan Jagalan. Dan kalau dari Mojokerto di Dinas Pendidikan kita hanya butuh jarak kira-kira hanya 1 kilo, dari Pemkot Kota Mojokerto hanya sekitar 800 meter. Dan SDN Jagalan sangat strategis, dekat dengan lokasi pasar, dengan stasiun dan sebagainya, sehingga mudah diakses. Dari barat sana bisa lewat jalur barat ya, dan juga bisa lewat jalur timur ya. Jalur timur, jadi ada 2 jalur Bapak Ibu wali murid yang ingin ke SDN Jagalan. Baik, lanjut, kita ini yang baru di SDN Jagalan kita kasih zebra cross untuk keamanan anak-anak. Apabila nanti anak-anak atau ibu wali murid mengantarkan ke sekolah, tetap berhati-hati karena ini jalur untuk Bapak Ibu pengendara yang biasanya agak cepat kendaraan, tapi insya Allah di sini aman. Berikutnya ini adalah ucapan selamat datang dari kami kepada anak-anak yang sudah masuk di Jagalan. Alhamdulillah tahun ini sungguh luar biasa. Kami dipercaya oleh sekitar 26 wali murid yang sudah masuk di Jagalan di tahun baru ini. Mulai dari Aura Gladys sampai Safira Jodah Tania. Di berikutnya Bapak Ibu, ini kita masuk ke halaman sekolah yang luar biasa, sangat luas ya, memiliki ukuran kira-kira 15 kali 60 dan bisa dipakai untuk anak-anak senam pagi, dipakai anak-anak untuk berolahraga, dipakai anak-anak untuk bermain. Tapi karena masa pandemi kegiatan itu masih belum bisa kita laksanakan, maka masih kita laksanakan dengan daring. Kita lanjutkan di saat itu masuk, ini juga ada pembatas. Jadi masuk, dari anak masuk harus cuci tangan dulu. Ini wajib. Cuci tangan dulu, dan minimal kalau ke sekolah anak-anak bisa menggunakan masker. Nah, ini sudah kita pasang standar protokol kesehatannya, mulai dari memakai masker, terus lalu menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan alhamdulillah seluruh guru, seluruh tenaga pendidik SDN Jagalan sudah divaksin semua. Kita lanjut. Nah, ini ada rumah dinas yang dipakai untuk penjaga sekolah ya. Di sini juga kami sediakan berbagai macam snack ya, untuk kantin sekolah juga. Lanjut kita menuju ke ruang komputer. Ini adalah ruang komputer yang dipakai untuk anak-anak ketika nanti belajar komputer. Kelas 1 sampai kelas 6 tentunya kita akan mengajarkan komputer juga. Tentunya kelas 6 yang nanti ya, biasanya ada ujian di akhir tahun ya. Dan untuk kelas 5 juga nanti ada AKM ya, asesmen kompetensi minimum ya. Ini ruangannya komputer yang cukup luas, yang sudah kita tata untuk sekitar 20 anak setiap sesinya ya. Lanjut kita menuju ke ruang ke ruang guru ya. Sebelum ke sana, di depan kelas kami sudah menyediakan tempat cuci tangan juga dan semuanya airnya mengalir dan ada sabunnya juga ya. Jadi sering-seringlah anak-anak nanti andaikan ke sekolah jangan lupa untuk mencuci tangan sering-sering ya, supaya kita tetap terhindar dari COVID-19. Dan ini kemarin dipakai untuk meja pendaftaran untuk UPDB yang kita laksanakan kemarin mulai tanggal 28 Juni sampai tanggal 1 Juli. Kita lanjut, sekarang kita sampai di ruang kantor anak-anak. Ini adalah ruang kantor dari SDN Jagalan. Ruang kantor ini tempat guru-guru, tempat kami untuk bermusyawarah, berembuk,
ini membahas tentang bagaimana belajar anak-anak bisa berhasil supaya anak menjadi anak yang baik, akhlaknya benar dan pintar ya. Lanjut kita masuk ke ruang guru. Nah, ini tempat ruang guru anak-anak. Nanti anak-anak kesini silakan kalau mau bertemu dengan guru kelas satunya namanya Bu Ani Indrawati ya. Bu Ani Indrawati ini rumahnya juga daerah Tarik sana ya. Ini ruang guru dan ini adalah tamu untuk tamu guru dan tamu kepala sekolah dan semuanya wali murid monggo. Kalau ada sesuatu langsung bisa datang ke sekolah ya. Kita lanjut Bapak Ibu dan anak semua, kita masuk ke ruangan saya. Nah, ini ruangan kepala sekolah ya. Supaya dekat aksesnya dengan guru, kalau guru bertanya, kami bertanya, tetap ada komunikasi ya. Ini ruang saya, ruang kepala sekolah. Di situ ada meja kerja saya, ada berarti CCTV yang kami pantau kegiatan anak-anak di kelas-kelas. Dan jangan khawatir untuk keamanan di kelas-kelas CCTV sekolah ini kita pantau terus ya. Dan ini ada meja untuk tamu dan harapan saya untuk wali murid monggo. Kami sebagai kepala sekolah terbuka betul karena sekolah itu bisa berhasil karena dukungan kita semua dari orang tua, dari kami sebagai guru, kepala sekolah, dan dari masyarakat ya. Lanjut anak-anak, kita menuju ke berikutnya, yaitu ini ada ruang tata usaha ya. Ruang tata usaha dan ini dipakai untuk tata usaha kita untuk menginput berbagai macam data yang ada di sekolah supaya anak-anak ini mulai dari data di sekolah sampai data di pusat itu terupdate ya. Dan kami bekerja all round ya. TU-nya adalah Bu Widya dan dia sudah sarjana manajemen ya. Dan di samping itu juga di sini juga ada ruang kamar mandi guru dan ada untuk masak Bapak Ibu guru ketika beristirahat ya. Lanjut anak-anak. Oh ya, maaf tadi saya lupa, di setiap ruang anak-anak minimal bisa membaca tulisan itu ya, tulisan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini minimal setiap masuk ruang kita diupayakan untuk membaca itu ya. Lanjut. Oh iya, saya lupa, ini di ruang guru ini juga ada koperasi sekolah yang menyediakan berbagai macam ATK, ada buku, ada pulpen, ada pensil, dan ada topi dan sebagainya. Anak-anak boleh beli di sini, boleh juga beli di luar ya. Tapi diupayakan bisa beli di sekolah ya. Ini juga ada apa itu? Kulkas ya, yang juga untuk air minum. Jadi misalnya nanti minumnya habis bisa bawa sendiri atau beli di sini. Tapi diupayakan untuk sementara pandemi anak-anak bawa dari rumah, kegiatan kantin kita tiadakan ya. Lanjut, setiap kita keluar dari sebuah ruang kita wajib mengucapkan apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, kita lanjut menuju ke ruang kelas 1. Ya, ini ruang kelas 1 yang akan ditempati oleh anak-anak kelas 1 ya. Sementara ini masih kita kosongkan dulu, masih kita atur sedemikian karena besok anak-anak kan masih daring ya. Masih daring sehingga belajar dari rumah ya. Ini kondisi kelas 1 itu adalah hasil karyanya kelas 1 yang lama ya. Ini berbagai macam hasil karya dan nantinya juga akan dilanjutkan oleh anak kelas 1 dan ini bukunya juga ya. Setiap siswa akan mendapatkan buku paket seperti ini ya. Nanti buku ini semuanya gratis, tidak ada yang bayar, semuanya gratis. Baik buku paket ini dipinjami. Setiap nanti tema selesai baru akan dikembalikan. Dan ada LKS juga. Kalau LKS yang didapat seperti ini ada olahraga, ada agama. LKS nanti akan diberikan dan ini dikerjakan di rumah. Dan ini dimiliki ya, dimiliki. Setiap hasil pekerjaan nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya Bu Indra, difoto atau mungkin dikirim video ke Bu Indra sebagai tanda bukti bahwa anak-anak mengerjakan ya. Ini LKS-nya yang akan kita bagikan nanti setelah MPLS. Baik anak-anak, ke kelas 2 ya, sama setiap kelas mesti ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
Ruang kelas 2 gurunya namanya Bu Iva ya. Bu Iva ini guru yang muda, juga guru yang luar biasa ya. Ini ruangannya sudah diberi sekat. Nanti kalau masuk di masa pandemi, setiap anak akan duduk satu-satu dan akan istilahnya dibagi per shift ya. Tapi sampai saat ini nunggu sampai tanggal 30 Juli besok kita semuanya masih daring ya. Ini kegiatannya di kelas 2 banyak hasil karyanya kelas 2 yang sudah terlaksana sampai setahun kemarin. Ini adalah bukti kegiatan pembelajaran seni dan budaya di SD Jagalan di kelas 2 ya. Dan semua kelas juga ada CCTV-nya juga ya. Semuanya pasti ada CCTV-nya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 semuanya ada CCTV-nya, kita bisa mantau, dan juga ada ini pengeras suara, dan juga ada namanya LCD ya. Jadi pembelajaran berbasis menggunakan PPT ya, atau menggunakan PowerPoint ya. Ini fasilitas kami di SD Jagalan. Kita lanjut berikutnya di kelas 3 Bapak Ibu. Sama-sama alhamdulillah kita sudah sampai di kelas 2 tadi. Berikutnya kita menuju di kelas 3 ya. Kelas 3 ini adalah gurunya Abah Sumarno SPD. Beliau adalah guru paling senior dan paling berpengalaman ya di tempat kami, namanya Abah Sumarno atau Pak Marno panggilannya. Ini ruang kelas 3 yang selama ini digunakan oleh Abah Marno untuk pembelajaran di kelas 3. Kelas 3 tahun ini ada sekitar 20 siswa yang ada di sini ya. Itu sama, setiap mejanya juga diberi sekat juga untuk antisipasi penyebaran COVID ya. Berikutnya dari kelas 3, dan tadi saya lupa belum menyampaikan, di setiap kelas mesti ada hand sanitizer. Ini untuk apa? Supaya kita terhindar dari COVID dan sering-sering cuci tangan juga ya. Dan sama juga setiap kelas juga ada tempat cuci tangannya. Lanjut, kita dari kelas 3 kita ke kelas 4 ya. Di sini ada perbaikan untuk penataan meja dan kursi untuk kelas baru nanti. Alhamdulillah tahun ini kita diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan dan Guru Kota Mojokerto, kita dapat dua lokal kursi sebanyak 56 set baru ya. Ini akan digunakan di kelas 4 dan 5 ya. Ini adalah kelas 4 ya. Kelas 4 nanti akan diajar oleh Bu Novi ya. Bu Novi juga guru yang muda, profesional juga, sama ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya juga. Sekarang kita masuk di kelas 4. Ini adalah kelas 4, kelas yang siswanya luar biasa juga, dan semuanya juga mesti ada sekatnya ya. Ada CCTV juga, terus ada pengeras suara juga yang ini untuk belajar juga, dan ada LCD juga ya. Jadi hampir semua kelas kita lengkapi dengan LCD, kita lengkapi dengan CCTV untuk mantau ya. Dan insya Allah ini kelas ini akan mendapatkan ditata kursi yang baru. Ini kursinya akan disiapkan untuk kelas 4 ya. Berikutnya kita menuju ke kelas 5 ya. Sama kelas 5 ini adalah guru kelasnya namanya Pak Dika atau Pak Ahmad Yudi Kurniawan SPD. Beliau adalah guru profesional, multi talenta di basicnya matematika dan IPA. Maka nanti anak-anak saat di kelas 5 dan kelas 4 mungkin saat lomba KUSN, kompetisi Olimpiade Siswa Nasional, terutama mapel IPA dan matematika, Pak Dika adalah pembinanya ya, untuk melatih itu. Ini masih dibersihkan oleh teman-teman kru dari Jagalan, maka nanti akan diisikan kursi yang baru. Sama di ini juga ada apa ini? Ada LCD juga, terus ada pengeras suara juga ada CCTV ya, hampir semuanya kelas. Jadi saya selaku kepala sekolah juga akan memantau kegiatan Bapak Ibu guru anak-anak semua. Jadi semua kita jauh dari kekerasan ya, atau bullying anak-anak ya. Kalau dia Jagalan dari visi misinya adalah melayani sepenuh hati. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas terakhir, yaitu di kelas 6. Kelas 6 ini kelas 6.
Ini adalah ruang kelas 6, sama setiap ruang mesti ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa masuk ruang kelas 6. Nah, ini ruang kelas 6 yang dipakai untuk pembelajaran ketika masa pandemi. Juga ada sekatnya juga. Satu siswa, satu tempat duduk. Gurunya adalah Ibu Lulu Niswatin SPD, ya, guru yang sangat profesional yang sudah berpengalaman mengajar di kelas 6 dan beliaunya sudah sukses untuk mengantarkan anak lulus semua dan semuanya diterima di SMP Negeri di Kota Mojokerto. Tahun ini kita meluluskan 21 siswa yang masuk di negeri, ada 19 siswa. Satu siswa itu kembali ke Lamongan dan satu siswa mondok. Ya, jadi alhamdulillah 21 siswa semuanya sudah dapat tempat dan semuanya sudah masuk ke SMP Negeri yang diinginkan. Ya. Terus sama ada CCTV juga, terus ada LCD dari pembelajaran, juga ada pengeras suara. Jadi kelas kita untuk anak belajar sudah cukup representatif ya untuk anak-anak. Maka terima kasih kepada wali murid kelas 1, mudah-mudahan terus belajar. Anak-anaknya di rumah 26 siswa ini mulai tahun 2021 ini sampai 6 tahun ke depan. Kira-kira 2027 harapan jenengan lulus di Dian Jagalan dan mudah-mudahan terus semangat dan terus prestasi. Selain ruang kelas anak-anak, Bapak Ibu, ada beberapa pendukung. Salah satunya ada ruang perpustakaan. Yuk kita ke ruang perpustakaan ya. Kita sudah sampai di ruang perpustakaan, tempat belajar anak untuk menambah ilmu, menjadi sumber belajar kita bersama. Monggo Bapak Ibu wali murid nanti andaikan sudah masuk bisa berkunjung, tidak harus siswa, orang tua juga boleh. Karena di sini banyak buku yang kita sediakan. Ya. Ini adalah perpustakaan kita ya, yang sungguh luar biasa, yang satu buku bisa satu anak ya. Jadi siswa kita totalnya sampai sekarang sekitar 140-an, itu bisa satu buku satu anak. Dan kita punya jadwal rutin, setiap 1 minggu sekali minimal anak wajib datang ke perpus untuk membaca buku ya. Dan kita punya program literasi juga, membaca 15 menit sebelum belajar ya. Nanti dibayarkan karena sudah masuk, itu kita laksanakan ya. Selain ruang perpustakaan ini dijaga atau petugasnya adalah Bapak Rudi Rahmat Haryanto yang juga sarjana teknik yang ikut bergabung dengan kita ya, Pak Rudi. Berikutnya selain ruang perpustakaan kita punya ruang namanya ruang UKS ya, ruang untuk usaha kesehatan sekolah. Ini dikomandoi oleh Bapak Argo Pamungkas SPD, guru olahraga kita. Nah, ini ruangannya untuk UKS. Ya mungkin anak nanti kalau misalnya capek atau mungkin kurang enak badan bisa istirahat sejenak di ruang UKS. Dan harapan saya tidak ada yang sakit ya, karena Dian Jagalan tetap menjaga komitmen selalu sehat ya. Maka ini hanya sementara, artinya apabila ditemukan ya. Tapi selama ini yang anak masuk di sekolah hampir semuanya tidak pernah menggunakan UKS karena semuanya sehat ya. Yang berikutnya ada gudang Bapak Ibu. Ini gudang kita ya. Gudang kita yang kita pakai untuk menyimpan berbagai macam barang-barang yang tidak kita gunakan, tetapi nanti mungkin kita gunakan kembali ya. Terus ini ada sarana kita, ada olahraga juga. Ini banyak bola yang dipakai fasilitas kita untuk pembelajaran. Tapi mohon maaf, untuk olahraga tahun ini masih belum bisa dipraktekkan karena hanya teori ya. Dan juga ada apa nih? Kita juga punya rebana yang nanti mungkin bisa dipakai untuk anak belajar kesenian ya. Tapi ini pun juga masih terbatas, tidak bisa kita ajarkan karena masih pandemi. Tapi kita terus berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Baik Bapak Ibu anak-anak, kita lanjut ke berikutnya. Selain ada ruang perpustakaan, ada UKS gudang, kita punya namanya kantin sehat ya.
Kantin sehat ini nanti disinilah anak-anak untuk beristirahat. Kalau nanti pandeminya sudah berakhir, anak nanti bisa beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan apa ya, makan bersama. Dan kita menyediakan yang sehat dan semuanya ini diatur oleh admin dari sekolah ya. Jadi semuanya yang di sini adalah warga sekolah. Selain itu juga kita punya tempat parkir ya, meskipun tidak begitu luas, tapi parkir ini nanti akan dipakai parkir oleh bapak ibu guru dan anak-anak. Apabila anak yang rumahnya tidak jauh bisa bawa sepeda pancal dan bisa parkir di sekolah dan insya Allah aman ya, karena kita satu jalur ya. Jadi yang masuk ya dari pintu depan, keluar juga dari pintu depan. Berikutnya anak-anak, kita menuju ke ruang yang sungguh luar biasa yang kita menuju ke musola ya. Ini adalah musola, tempat kita untuk kegiatan sholat jamaah duhur, mungkin untuk istighosah dan kita pakai ya. Ini musola kita ya. Ini dipakai anak untuk praktek sholat untuk guru agama kita namanya Pak Solihuddin Rifai yang nanti akan membimbing kita di kegiatan agama. Kita ada ekstra mengaji, ada kegiatan baca tulis Al-Quran, dan tentunya ada kegiatan jamaah sholat duhur ya. Nanti apabila pandemi sudah berakhir maka kita bisa laksanakan ya. Di situ kita menyediakan apa ini, tempat sholat ya, atau alat-alat sholat ya. Ini kita sediakan mukena dan sarung untuk anak-anak yang mungkin kelupaan untuk membawa alat-alat sholat. Tapi harapan saya anak-anak celananya panjang dan nantinya panjang bajunya supaya nanti pada saat sholat tidak repot dengan membawa sarung. Kita lanjut, berikutnya ada yang luar biasa juga yaitu kamar mandi ya. Setiap masuk ruangan mesti kita keluar ada alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjut ini ke ruang berikutnya yaitu kamar mandi siswa ya. Kamar mandi siswa ini sudah representatif dan sangat nyaman ya, mungkin lebih nyaman dari fasilitas hotel ya. Ini ada toilet gitu ya. Kalau ini anak-anak ini berarti toilet untuk laki-laki ya. Nanti dilihat gambarnya, nanti kalau mau ke toilet jangan sampai keliru ya. Nah, ini airnya sungguh luar biasa dan keadaan bersih semua ya. Jadi anak-anak pada saat di kamar mandi jangan lupa menyiram dulu, terus buang air kecil, baru siram kembali. Dan airnya insya Allah lancar semua. Berikutnya ini ada tempat wudhu. Ini tempat wudhu yang dipakai anak-anak untuk kegiatan sholat duhur. Dan semuanya airnya lancar semua. Ini dipakai untuk wudhu ketika anak mau jamaah sholat duhur. Dan yang di sebelah sini ini ada kamar mandi putri ya. Ini ada gambar seperti ini, anak-anak dilihat ini adalah untuk cewek ya atau putri ya. Jangan sampai keliru nanti ya. Ada dua untuk ceweknya ini. Ini untuk kamar mandi kita untuk siswa dan cukup bersih. Dan yang di sini kita punya kebun. Kita juga punya. Di belakang sini juga ada tempat wudhu juga untuk putri ya. Misalnya nanti bersamaan kita di sana, putri di sini ya. Dan kita punya kebun yang bisa kita tanami, ada pisang, ada pepaya, ada jambu dan sebagainya. Ini ada tandon air yang sungguh luar biasa. Kemarin hasil jeripaya wali murid dan sekolah. Yang ini baru dibangun kemarin tahun 2021 sekitar bulan Maret. Dan sekarang sudah bisa digunakan dengan baik. Artinya kalau listrik mati untuk wudhu, untuk kegiatan cuci tangan dan sebagainya, insya Allah masih tercukupi ya, akibat bantuan dari Bapak Ibu wali murid terkait tandon air. Terakhir Bapak Ibu, kita ke fasilitas yang lain. Untuk yang lain ini terkait dengan taman sekolah. Di masing-masing kelas mesti ada taman kelas atau taman sekolah yang ada tanamannya ya.
Dan itu bisa dirawat oleh masing-masing kelas ya. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 dan 5. Dan inilah SDN Jagalan yang sungguh luar biasa yang sudah dipercaya oleh Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di SDN Jagalan. Semoga Bapak Ibu di SDN Jagalan selalu bersemangat dan anak semua bisa belajar selama 6 tahun di sini, dan saya berdoa semoga kita selalu berprestasi untuk Jagalan. Terima kasih SDN Jagalan. Yes, yes, just. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.